Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syarifudin Juhdi dengan NIM 221910201081. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sistem digital. Pada presentasi kali ini, terdapat 6 bab, yakni sistem digital, sistem bilangan dan konversi, aljabar boolean, gerbang logika, SOP dan POS, dan yang terakhir Karnaugh Map. Pada bagian pertama yakni sistem digital. Apa itu sistem digital? Sistem digital adalah sebuah sistem yang memproses dan menyimpan informasi dalam bentuk diskrit atau digital, yaitu informasi yang terdiri dari angka-angka dan kode biner 0 dan 1. Sistem ini terdiri dari rangkaian komponen elektronik seperti transistor, kapasitor, dan resistor yang saling berhubungan dan digunakan untuk memproses informasi digital. Contoh sistem digital adalah komputer, telepon pintar, televisi digital, dan peralatan elektronik lainnya yang menggunakan sinyal digital sebagai input dan outputnya. Keuntungan sistem digital adalah dapat memproses informasi dengan cepat, akurat, dan mudah disimpan seperti diolah kembali. Yang kedua, bagaimana representasi digital? Representasi sistem digital dapat dilakukan dengan menggunakan notasi biner, yaitu sistem bilangan yang terdiri dari 2 digit, yakni 0 dan 1. Notasi biner digunakan untuk mempresentasikan informasi dalam bentuk diskrit atau digital, seperti angka, karakter, gambar, suara, dan data lainnya. Dalam sistem digital, setiap informasi dipecah menjadi bit atau binary digit, yaitu digit biner 0 dan 1. Kumpulan bit ini kemudian diatur dalam bentuk pola atau susunan tertentu yang disebut dengan kode biner. Kode biner merupakan kumpulan bit yang mempresentasikan informasi tertentu. Misalnya, ASCII, American Standard Code for Information and Interchange, untuk mempresentasikan karakter, atau Unicode untuk mempresentasikan karakter dan simbol dari berbagai bahasa. Contoh representasi sinyal digital adalah sebagai berikut, yakni angka 9 dapat direpresentasikan dalam biner sebagai 1001 dan karakter A dalam ASCII dapat direpresentasikan dalam biner 01000001. Kemudian yakni kelebihan sistem digital dibanding sistem analog. Sistem digital memiliki beberapa kelebihan dibanding sistem analog, yakni 1. Ketepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Yang kedua, kemudahan pemrosesan dan penyimpanan. Yang ketiga, rentang dinamis yang lebih besar. Dan yang keempat, kemudahan pengiriman dan dalam transmisi. Pada bagian kedua yakni sistem bilangan dan konversi. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mempresentasikan nilai kuantitatif dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Sistem bilangan umumnya digunakan untuk mempresentasikan angka, tetapi juga dapat digunakan untuk mempresentasikan informasi lainnya. Yang kedua, apa sajakah jenis sistem bilangan? Beberapa jenis sistem bilangan yang umum digunakan adalah 1. Sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 simbol, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sistem bilangan desimal digunakan secara umum di seluruh dunia dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem yang menggunakan 2 simbol, yakni 0 dan 1. Sistem bilangan biner banyak digunakan dalam sistem digital dalam komputer, karena komputer hanya dapat memproses informasi dalam bentuk bilangan biner. Selanjutnya yakni sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang menggunakan 8 simbol, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sistem bilangan oktal umumnya digunakan dalam pemrograman komputer, khususnya pada sistem pemrograman assembly. Kemudian yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan heksadesimal digunakan dalam pemrograman komputer, khususnya dalam sistem pemrograman assembly, dan juga digunakan dalam mempresentasikan warna dalam grafika komputer. Kemudian, contoh konversi bilangan. Berikut adalah contoh konversi bilangan dari biner ke desimal. Bagian yang ketiga yakni aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean?
Aljabar boolean merupakan suatu cabang matematika yang digunakan untuk menganalisis dan mensintetis fungsi logika. Aljabar boolean didasarkan pada konsep-konsep logika biner 0 dan 1, dan dilengkapi dengan beberapa operasi logika seperti AND, OR, dan NOT. Pada aljabar boolean, variabel-variabel yang digunakan untuk merepresentasikan nilai-nilai logika biner. Variabel ini bisa bernilai 0 atau 1. Dalam aljabar boolean, operasi-operasi logika dilakukan pada variabel-variabel biner. Ada 3 operasi logika dasar dalam aljabar boolean, yakni OR, AND, dan NOT. OR merupakan operasi menghasilkan keluaran 1 jika salah satu dari kedua variabel input bernilai 1 atau keduanya bernilai 1. Sedangkan pada AND menghasilkan keluaran 1 jika kedua variabel input bernilai 1. Dan yang terakhir NOT. Operasi NOT menghasilkan keluaran berlawanan dari variabel input. Jika input bernilai 1, maka keluarannya akan bernilai 0 dan sebaliknya. Kombinasi dari ketiga operasi logika dasar tersebut dapat digunakan untuk membuat fungsi logika yang lebih kompleks. Selain itu, aljabar boolean juga memiliki beberapa teorema dan identitas seperti De Morgan Theorem dan Distributive Law yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika. Aljabar boolean banyak digunakan dalam bidang ilmu komputer seperti pada desain rangkaian logika, perencanaan program komputer, pengkodean data, dan sebagainya. Salah satu contoh penggunaan aljabar boolean pada pembuatan gerbang logika seperti AND gate, OR gate, dan NOT gate yang merupakan komponen utama dalam rangkaian logika digital. Yang kedua yakni bagaimana simplifikasi boolean. Simplifikasi boolean merupakan sebuah teknik dalam aljabar boolean yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika. Tujuan dari simplifikasi boolean adalah untuk mengurangi kompleksitas suatu fungsi logika dengan menghilangkan atau menggabungkan beberapa variabel atau operasi logika yang redundan. Hal ini dapat memudahkan dalam implementasi rangkaian logika atau program komputer yang menggunakan fungsi logika tersebut. Salah satu metode simplifikasi boolean yang umum digunakan adalah dengan menggunakan teorema-teorema dan identitas dalam aljabar boolean. Teorema-teorema dan identitas tersebut dapat digunakan untuk mengubah atau menyederhanakan fungsi logika dengan cara mengaplikasikan aturan-aturan tertentu. Berikut adalah sifat-sifat aljabar boolean yang terjadi: hukum identitas, hukum komplement, hukum involusi, hukum komutatif, hukum distributif, hukum 0 dan 1, hukum independen, hukum dominasi, hukum penyerapan, hukum asosiatif, dan hukum De Morgan. Bagian selanjutnya yakni gerbang logika. Gerbang logika atau juga yang dapat disebut sebagai logic gate adalah sebuah rangkaian elektronika yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada sinyal-sinyal digital. Gerbang logika dapat menerima satu atau lebih input, kemudian melakukan operasi logika pada input tersebut dan menghasilkan satu output. Terdapat beberapa macam gerbang logika serta tabel kebenarannya. Berikut tabelnya. Terdapat AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Pada bagian selanjutnya yakni SOP dan POS. SOP dan POS merupakan dua bentuk normal dalam aljabar boolean yang digunakan untuk mempresentasikan fungsi logika dalam bentuk yang disederhanakan. Keduanya digunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan desain rangkaian logika digital. Poin pertama yakni apa itu SOP? SOP merupakan singkatan dari Sum of Product, adalah sebuah bentuk normal yang merepresentasikan fungsi logika sebagai penjumlahan dari beberapa produk dari variabel input dan kebalikan dari variabel input. Bentuk SOP biasanya digunakan untuk mengoptimalkan rangkaian logika dengan menggunakan gerbang AND dan NOT. Selanjutnya, apa itu POS? POS merupakan product of sum, adalah sebuah normal yang merepresentasikan fungsi logika sebagai hasil kali dari beberapa penjumlahan dari variabel input dan kebalikan dari variabel input. Bentuk POS biasanya digunakan mengoptimalkan rangkaian logika dengan menggunakan gerbang OR dan NOT. Pada bagian selanjutnya yakni Karnaugh Map. Apa itu Karnaugh Map? Karnaugh Map juga dikenal sebagai peta Karnaugh atau G-Map, adalah sebuah metode visual untuk mempresentasikan fungsi logika boolean dalam bentuk tabel dua dimensi. Karnaugh Map umumnya digunakan untuk menyederhanakan atau mengoptimalkan fungsi logika boolean yang kompleks dengan menggunakan teknik-teknik pemetaan dan grup. Dalam Karnaugh Map, setiap sel pada tabel merepresentasikan satu kemungkinan kombinasi input dan nilai output fungsi logika boolean yang diinginkan.
Sel-sel tersebut kemudian dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang dapat disederhanakan dengan menggunakan operasi logika boolean seperti AND dan OR. Selanjutnya adalah penyederhanaan Beta-Karnov. Penyederhanaan Beta-Karnov merupakan teknik yang digunakan untuk mengoptimalkan atau menyederhanakan fungsi logika boolean yang kompleks dengan menggunakan Karnaugh map. Teknik ini dapat membantu untuk mengurangi jumlah gerbang logika yang digunakan dalam desain rangkaian digital dan meningkatkan efisiensi rangkaian. Penyederhanaan Karnaugh map dapat membantu mengoptimalkan desain rangkaian logika digital dan mempercepat waktu respon rangkaian. Namun, penyederhanaan Karnaugh map juga memiliki beberapa keterbatasan dan memerlukan keahlian dalam menganalisis dan memahami pola tabel Karnaugh. Berikut merupakan contoh Beta-Karnov. Terdapat Beta-Karnov dengan 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.